Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari Ahad tanggal 18 April 2021 yang lalu, maskapai penerbangan Saudi Airlines mengumumkan pihaknya siap akan mengoperasikan seluruh armada penerbangan internasional yang mereka miliki pada tanggal 17 Mei 2021 nanti. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa insya Allah pada tanggal 17 Mei 2021 nanti maskapai penerbangan Saudi Airlines akan siap mengoperasikan seluruh armada penerbangan mereka untuk mengangkut para penumpang dari Saudi maupun menuju ke Saudi Arabia pada tanggal 17 Mei 2021. Keputusan ini mereka ambil seiring dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan Kerajaan Saudi Arabia, yaitu GACA dengan nomor 53544-4, bahwa pihak otoritas penerbangan sipil mencabut larangan penerbangan yang telah diberlakukan sebelumnya untuk akses penerbangan internasional. Berikutnya juga bahwa Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa jika kondisi dalam negeri kasus COVID-19 yang ada di Saudi Arabia akan stabil, maka insya Allah seluruh larangan transportasi baik yang domestik maupun luar negeri akan dicabut oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, bahwa insya Allah pada tanggal 17 Mei 2021 nanti, insya Allah maskapai penerbangan Saudi Airlines milik pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan mengoperasikan seluruh armada penerbangan yang mereka miliki untuk mengangkut para penumpang dari Kerajaan Saudi Arabia maupun mereka yang hendak berangkat menuju ke Saudi Arabia. Keputusan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan sipil Kerajaan Saudi Arabia nomor 53544-4 yang berisi bahwa akan mencabut seluruh larangan penerbangan internasional yang selama ini mereka berlakukan. Ini juga sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa rencananya tanggal 17 Mei tersebut seluruh akses transportasi baik laut, darat maupun udara juga akan dicabut larangan-larangan yang telah mereka lakukan selama ini. Artinya bahwa pada tanggal 17 Mei tersebut normalisasi akses transportasi baik laut, udara maupun darat akan dikembalikan seperti biasanya. Namun berita yang berikutnya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini juru bicara Letnan Kolonel Talal As-Salhub menyampaikan bahwa para penduduk yang tinggal di Kerajaan Saudi Arabia baik muwatinin maupun mukimin harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, rencana atau agenda normalisasi aktivitas transportasi yang ada di Kerajaan Saudi Arabia yang selama ini ditangguhkan bisa saja berantakan apabila kasus atau pertumbuhan kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia tidak kunjung terkendali. Untuk diketahui sahabat-sahabat sekalian, bahwa pada 3 hari terakhir ini ada sedikit kenaikan angka kasus COVID-19 yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Misalnya saja pada hari Ahad tanggal 18 April 2021, Kementerian Kesehatan Arab Saudi menyampaikan bahwa sedikitnya 916 orang dinyatakan terinfeksi virus corona untuk kasus yang baru. Kemudian 907 orang dinyatakan sembuh dan 13 orang dinyatakan meninggal dunia.
Kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Kementerian Kesehatan mencatat ada sedikitnya 970 kasus baru, kemudian 896 dinyatakan sembuh, serta 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 April 2021, Kementerian lagi-lagi mencatat angka tertinggi dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan April 2021 ini, yaitu sebesar 1070 kasus baru yang tercatat di Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kemudian 940 orang dinyatakan sembuh dan 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam 3 hari terakhir ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mencatat ada kecenderungan angka kasus COVID-19 naik dari catatan-catatan sebelumnya. Bahkan sejak bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, kemudian sampai pada 20 April pada hari ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia mencatat angka tertinggi dari kasus COVID-19, yaitu sebesar 1070 kasus baru. Dengan demikian hingga hari ini, hari Selasa tanggal 20 April 2021, total orang yang sudah terjangkiti virus corona di wilayah Kerajaan Saudi Arabia sebanyak 407.010 kasus. Kemudian 390.538 orang dinyatakan sembuh, sedangkan 6.846 orang dinyatakan meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, bahwa jika kondisi penanganan kasus COVID-19 ini terkendali dan kondisi kembali stabil, maka insya Allah seluruh akses penerbangan yang selama ini ditangguhkan akan dibuka kembali. Begitu juga akses transportasi baik laut, darat maupun udara yang selama ini ditutup oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan kembali dinormalisasi, akan kembali dibuka seperti biasanya, sehingga sahabat-sahabat sekalian yang selama ini berada di luar Kerajaan Saudi Arabia atau yang berada di Indonesia bisa kembali ke Arab Saudi, baik dalam tujuan umroh, haji maupun untuk melaksanakan tujuan bekerja. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, apabila angka kasus ini terus mengalami peningkatan, corona masih belum bisa dikendalikan, pertumbuhan kasusnya belum juga turun, maka pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan peringatan bagi kita semua bahwa tidak menutup kemungkinan jika kasus terus naik, angka kritis juga terus bertambah, maka pemerintah tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah karantina kembali atau mengambil langkah yang tegas berupa menutup akses penerbangan, memperpanjang masa penangguhan akses transportasi laut dan udara yang selama ini diberlakukan. Bahkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga bisa-bisa akan mengambil langkah karantina atau mengambil kebijakan lockdown, menutup seluruh toko-toko, kemudian tempat-tempat publik, kemudian isolasi kota dan seterusnya, seperti yang telah dilakukan pada tahun-tahun yang lalu. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat sekalian, untuk terus menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan apabila hendak keluar dari tempat tinggalnya selama berada di Kerajaan Saudi Arabia. Ini juga demi keberlangsungan aktivitas kita yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, demi kesehatan kita bersama, dan semua agenda-agenda yang selama ini tidak bisa dilakukan karena kebijakan penangguhan penerbangan maupun akses transportasi yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia itu bisa normal kembali atau bisa dinormalisasi. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian, semoga menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi, insya Allah jika kasus COVID-19 ini bisa kita kendalikan bersama-sama, ini tanggung jawab kita bersama,
tidak menutup kemungkinan pemerintah kerajaan Saudi Arabia akan membuka kembali akses penerbangan pada tanggal 17 Mei 2021 nanti. Namun jika sebaliknya kita gagal dalam mengendalikan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah kerajaan Saudi Arabia ini, maka pemerintah juga tidak akan segan-segan untuk mengambil langkah tegas, yaitu dengan melakukan karantina wilayah, atau juga bisa menutup kembali akses penerbangan, akses transportasi maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak di seluruh wilayah kerajaan Saudi Arabia. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, semoga yang sakit segera disembuhkan dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam ancaman bahaya yang menyertai hidup kita. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima ibadah salat kita, puasa kita, tilawah kita dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dalam video ini silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung video ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.